Selanjutnya kita akan membahas terkait proses pencampuran dari beton. Nah, di sini kita akan merefer pada peraturan ASTM C192. Nanti teman-teman silahkan untuk mengunduh dan mengakses file tersebut. Nah, apabila kita baca lebih lanjut di sana, sebenarnya ASTM C192 itu membedakan proses pencampuran beton itu menjadi dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan mesin atau machine mixing, dan yang kedua itu adalah cara manual atau hand mixing. Jadi manual ini adalah menggunakan tenaga manusia ya, hanya menggunakan alat-alat tangan. Sementara kalau menggunakan mesin ya di sini menggunakan concrete mixer atau teman-teman biasa familiar itu dengan istilah molen ya. Jadi istilah bakunya itu sebenarnya adalah concrete mixer. Nah, apabila kita cermati satu persatu, metode menggunakan machine mixing di sini, prosedurnya adalah pertama-tama harus membasahi keseluruhan alat dari concrete mixer tadi dengan menggunakan air, jadi sampai benar-benar basah kuyup. Kemudian teman-teman nanti mengeringkannya dengan membalik dari drumnya itu tadi, kemudian memasukkan agregat kasar terlebih dahulu. Jadi di sini harus agregat kasar terlebih dahulu dengan sebagian dari air, kemudian mesinnya dinyalakan sehingga drumnya berputar. Setelah itu baru dimasukkan bagian material yang berbutir kecil serta kering ya di sana, yaitu gabungan antara agregat halus serta semen. Nah, nanti setelah dimasukkan baru dioper dengan sejumlah air yang bersisa tadi. Nah, kemudian kita putar selama 3 menit sambil airnya itu tadi dimasukkan secara bertahap. Kemudian setelah itu, teman-teman mematikan mesinnya selama 3 menit. Setelah itu dinyalakan lagi selama 2 menit. Jadi, memang itulah yang diberikan instruksinya oleh ASTM C192. Nah, sementara kalau manual mixing atau hand mixing di sini teman-teman itu caranya seperti mungkin teman-teman sudah sangat familiar karena sering melihat dalam keseharian ya. Jadi caranya itu adalah untuk semen, agregat halus, kemudian agregat kasar itu diaduk dulu kondisinya kering. Nah, kemudian kalau dari atas kan gambarnya seperti ini. Kalau dari samping itu kan gunungannya seperti ini. Nah, teman-teman di sini perlu buat sebuah cekungan. Nah, cekungan nanti isinya adalah air ya. Jadi nanti ditambahi air. Jadi membuat sebuah kawah gitu. Jadi ini diisi air, kemudian baru diaduk dari tengah ke samping menggunakan cangkul ya itu tadi ya. Jadi diaduk ke tengah seperti itu. Nah, di sini untuk manual mixing atau hand mixing itu dibatasi volume pengerjaannya adalah hanya 0,007 meter kubik. Jadi volumenya sangat kecil apabila dibandingkan dengan mixer di sini. Kita lanjutkan, kita akan ulas terkait pengujian selam runtuh. Jadi pengujian selam runtuh ini adalah salah satu pengujian yang bertujuan untuk menilai tingkat workabilitas dari campuran beton. Untuk standarnya ini sendiri kita akan mengacu pada ASTM C143-143M. Jadi di sana, apabila teman-teman perhatikan terdapat 6 rangkaian gambar yang mengisyaratkan ilustrasi pengujian selam runtuh dari awal hingga akhir. Jadi intinya di sana adalah praktikan itu akan berhadapan dengan sebuah kerucut yang atasnya itu dipenggal atau kerucut terpancung di sini. Kemudian alat yang satu lagi adalah tongkat besi. Kemudian di sini yang di bagian dasar itu adalah plat baja. Intinya ada 3 ya. Jadi kerucut terpancung, kemudian ada tongkat besi serta plat baja di bagian bawahnya. Nah, rangkaian pengujiannya itu diawali dengan memasukkan campuran beton hingga selevel kurang lebih sepertiga ketinggian dari kerucut terpancungnya. Kemudian dipadatkan dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 25 kali. Kemudian diisikan lagi dengan campuran beton sampai level 2/3. Jadi yang pertama ini kurang lebih adalah sepertiga, kemudian yang kedua ini adalah 2/3, kemudian kembali lagi dipadatkan dengan menggunakan tongkat besi atau tamping rod ya di sini istilahnya.
sebanyak 25 kali, kemudian dipenuhi sampai selevel ketinggian dari kerucut terpancungnya. Kembali lagi dipadatkan sebanyak 25 kali, kemudian bisa di top up, diisi sampai penuh seperti ini, kemudian diratakan. Nah, untuk meratakannya ini teman-teman bisa menggunakan tongkat besinya dengan cara di scrap aja. Jadi kayak teman-teman pegang samurai kemudian dipotong gitu dari samping. Nah, kemudian setelah itu, setelah siap, kerucut terpancungnya itu bisa diangkat vertikal ke atas. Ini harus benar-benar vertikal ke atas. Jadi praktikannya itu pegang bagian handle yang ada di sisi dari kerucut terpancungnya. Kemudian yang terjadi pada beton yang tercetak kerucut terpancung tadi akan sedikit mengalami penurunan. Jadi puncaknya itu tadi tidak lagi setinggi kerucut terpancung, tapi ada selisihnya nih. Jadi di sini nanti teman-teman akan mengukur ketinggian dari puncak beton tercetak kerucut terpancung tadi pada 3 bagian. Jadi di sini kalau saya gambarkan bagian puncaknya misal demikian. Kemudian ini adalah level dari Level dari tongkat bajanya. Kemudian di situ kan ada penggaris nih. Nah, yang diukur itu di 3 ketinggian yang berbeda, yaitu pada bagian paling puncak, yang paling tinggi punya level ketinggian terbesar. Kemudian yang kedua itu adalah pada bagian tengah dari kerucutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian yang paling rendah. Nah, kemudian hasilnya itu tadi ketiganya di rata-rata. Dan nilai yang terhitung nantinya adalah sebagai nilai dari selam runtuh dari betonnya. Jadi beton itu setidaknya harus memiliki nilai selam runtuh itu sebesar 12 cm ya, kurang lebih. Jadi apabila teman-teman merata-rata H1, kemudian H2 dan H3-nya itu setidaknya harus terpenuhi 12 cm tingginya, agar campuran beton tersebut dapat mudah dikerjakan. Tadi kalau sudah kita singgung pada slide sebelumnya, mudah dikerjakan itu indikatornya apa? Ya mudah diaduk, kemudian mudah dipadatkan, dan mudah dicetak juga. Jadi inilah ilustrasi yang menggambarkan proses pengujian selam runtuh pada campuran beton. Beton yang kita uji di sini adalah beton normal. Ada juga variasi dari pengujian selam. Yang kedua itu adalah selam flow. Nah, di situ selam flow itu adalah model pengujian selam yang diterapkan pada beton SCC. Jadi, mungkin bagi beberapa teman-teman di sini sudah kenal ya dengan beton SCC karena bagian dari tugas material sebelumnya. Jadi bagi yang belum tahu, di sini SCC itu adalah self consolidating concrete. Atau ada juga referensi lain itu menyebutkan SCC itu sebagai self compacting concrete. Jadi jenis beton ini itu diklaim dapat memadat sendiri. Jadi teman-teman istilahnya tidak perlu menggunakan vibrator atau alat pemadat yang lain, betonnya itu mampu memadat sendiri. Indikator memadat tadi kan mampu menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat pada campuran betonnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman berhadapan dengan beton SCC, di sini teman-teman tidak dapat menerapkan pengujian selam runtuh. Karena apa? Karena SCC di sini wujud betonnya itu sangat cair sekali. Jelas saja ketika kalau teman-teman masih menguji dengan metode selam runtuh, betonnya itu akan rubuh semuanya. Jadi sama sekali tidak akan membentuk puncak seperti ini. Jadi dia akan benar-benar runtuh. Nah, selam flow yang diukur itu adalah diameter runtuhnya. Jadi karena ini saya ilustrasikan ketika nguji SCC itu benar-benar jatuh, jadi melebar seperti itu istilahnya. Nah, yang diukur itu adalah diameter dari betonnya. Jadi ketika diuji dari selam flow ini tadi kan, betonnya itu akan langsung kolaps ya, langsung kolaps ke bawah, kemudian akan meninggalkan sebuah jejak yang berbentuk seperti lingkaran ini.
Jadi yang diukur itu adalah diameter dari lingkaran yang terbentuk. Jadi diameternya itu harus mencapai 50 cm. Nah, yang diukur nantinya itu adalah waktu yang diperlukan dari campuran beton SCC-nya ini tadi untuk mencapai diameter 50 cm. Itu berapa detik? Nah, itu nanti menggunakan peraturan yang berbeda, bukan lagi menggunakan ASTM C143. Nah, ini mungkin sebagai pembahasan juga dari soal pretest yang teman-teman kemarin sudah kerjakan. Beton SCC ini punya karakter agregat yang digunakan, agregat kasarnya itu berukuran maksimum 1 cm ya. Sedangkan pada beton normal itu bisa menggunakan hingga ukuran 4 cm atau 40 mm. Tapi kalau beton SCC dibatasi agregat kasarnya itu paling besar berukuran 1 cm. Kemudian beton SCC ini juga menggunakan porsi agregat halus yang lebih banyak. Jadi tujuan dari penggunaan agregat halus yang banyak tadi agar beton SCC ini tidak mengalami segregasi. Jadi segregasi itu merupakan peristiwa pemisahan antara matriks mortar dengan agregat kasar dalam campuran beton. Jadi di sini saya gambarkan ya. Jadi yang saya gambar dengan lingkaran ini adalah agregat kasar pada beton, kemudian yang saya blok dengan warna kuning ini adalah mortarnya. Karena beton tadi kan bisa didefinisikan sebagai campuran atau penggabungan antara mortar dengan agregat kasar kan. Nah, kalau kita berbicara masalah segregasi, itu tadi kan pemisahan antara agregat kasar dengan mortar. Nah, kalau teman-teman itu menggunakan agregat kasar yang ukurannya lebih dari 1 cm dan menggunakan agregat halus yang jumlahnya minimum, yang terjadi adalah campuran betonnya ini akan kehilangan viskositas ya. Kalau teman-teman ingat kembali, viskositas itu adalah kekenalan dari campuran betonnya. Yang terjadi adalah agregat kasar yang seharusnya itu terdapat pada setiap bagian, kalau teman-teman mengobservasi beton seperti ini, agregat kasarnya itu turun semua atau sink at the bottom semua. Jadi karena agregat halusnya itu sedikit dan agregat kasarnya itu gede-gede, jadi agregat kasarnya itu bakal turun semua ke bawah, tenggelam, istilahnya seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan segregasi. Jadi temannya segregasi ini juga ada yang dinamakan dengan bleeding. B-L-E-E-D-I-N-G. Jadi bleeding itu peristiwa pemisahan antara air semen terhadap campuran beton. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasi dari sebuah kubikasi beton yang berisi di sini itu adalah agregat kasar yang diasir dengan warna merah. Kemudian di sini adalah mortar yang ditandai dengan warna kuning. Nah, karena mortar ini adalah gabungan antara pasta semen serta agregat halus, dan pasta semen ini merupakan gabungan antara air dengan semen. Nah, apabila di sini teman-teman menggunakan vas yang besar, yang terjadi adalah airnya itu bakal ke atas semua. Karena apa? Karena berat jenis air itu kan paling kecil di antara material penyusun beton yang lain. Nantinya airnya itu akan ke atas semua. Itu yang dinamakan dengan bleeding. Jadi sementara pada bagian bawah itu tadi akan terdapat agregat kasar yang terjadi segregasi, kemudian bagian atasnya itu tadi isinya air. Seperti itu. Nah, dua hal ini biasanya terjadi bersamaan ya. Jadi bersamaan dan bersifat merugikan pada beton yang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Jadi itulah penjabaran dari teman-teman membahas terkait selam runtuh. Kemudian pada SCC juga terdapat selam flow dan tentu saja teknisnya berbeda ya dengan selam runtuh. Kemudian kita mengembangkan pembahasannya ke segregasi dan bleeding. Jadi kalau diulangi lagi, segregasi itu merupakan peristiwa pemisahan antara agregat kasar terhadap matriks mortar dalam campuran beton, sehingga yang terjadi di sana adalah pada bagian bawah dari betonnya itu akan terisi agregat kasar dengan persentase yang besar, sementara bagian atasnya itu hanya terdapat matriks mortar.
Sementara kalau bleeding di sini adalah sebuah peristiwa pemisahan antara air semen terhadap campuran betonnya. Nah, ini biasanya terjadi kalau teman-teman menggunakan vas yang sangat besar. Sehingga yang terjadi nanti adalah pada bagian atas dari beton yang tercetak itu akan terisi air. Dan pada bagian bawahnya itu berisi solid dari penyusun beton tersebut. Nah, tentu saja kondisinya ini keduanya sangat merugikan untuk campuran beton. Baik, kita lanjutkan. Ini merupakan sebuah dokumentasi yang menggambarkan situasi dari pengujian selam runtuh. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang ditunjuk oleh kursor di sini itu adalah beton yang sudah tercetak oleh kerucut Abrams itu tadi. Kemudian dia akan mengalami penurunan, kemudian teman-teman akan ukur di 3 ketinggian yang berbeda. Jadi di sini adalah di bagian tengahnya. Teman-teman juga perlu ukur pada bagian yang tertingginya serta pada bagian yang terendahnya. Kemudian nanti teman-teman hitung H rata-ratanya. H rata-rata ini diupayakan itu mencapai 12 cm agar betonnya itu tadi memiliki workabilitas yang baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman dapat perhatikan ada 4 ilustrasi dari model keruntuhan yang dihasilkan oleh selam runtuh. Jadi yang pertama adalah true slam, kemudian yang kedua adalah zero slam, kemudian yang ketiga adalah collapse slam, dan yang keempat adalah shear slam. Jadi dalam bahasa Indonesia kita akan urut satu persatu ya. True slam ini adalah selam sejati. Jadi istilah Indonesianya selam sejati, true slam. Zero slam itu adalah selam nol. Kemudian collapse slam ini adalah selam runtuh. Benar-benar collapse, runtuh. Collapse itu runtuh. Kemudian yang terakhir di sini adalah shear slam. Shear slam. Shear slam itu adalah selam geser. Nah, apabila teman-teman menguji sebuah campuran beton pada prosedur pengujian selam runtuh, salah satu dari keempat model keruntuhan itu akan teman-teman peroleh. Nah, kita akan berusaha untuk membahas apa saja penyebab dari masing-masing keruntuhan yang terbentuk tadi. Kita mulai dulu dengan true slam. Jadi true slam itu atau selam sejati itu akan terjadi apabila teman-teman itu menggunakan faktor air semen yang pas. Jadi kalau faktor air semen digunakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya udah pas gitu, konsisten gitu. Nah, teman-teman akan peroleh model keruntuhan true slam atau selam sejati. Dan ini adalah model keruntuhan yang ideal ya, yang diupayakan dapat tercapai pada beton normal. Jadi mohon diingat ya di sini ya, beton normal. Kalau SCC berbeda. Kalau SCC itu malah diupayakan dia benar-benar collapse, tidak membentuk sebuah wujud dari selam sejati maupun true slam. Gak boleh, dia harus benar-benar rubuh ke bawah. Jadi di sini true slam itu dapat tercapai apabila teman-teman itu menggunakan faktor air semen yang nilainya itu pas. Kemudian yang kedua, zero slam. Zero slam itu tercapai kalau teman-teman menggunakan faktor air semen yang sangat kecil sekali. Jadi mendekati 0. Jadi di sini kalau teman-teman bayangkan itu seperti kalau teman-teman itu mencampurkan antara agregat halus, agregat kasar, semen, kemudian airnya dikit banget, kemudian dapat dicetak kan. Sama seperti kalau kita mainan molding waktu sekolah di TK dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada collapse slam atau model keruntuhan yang teman-teman peroleh apabila menggunakan vas yang sangat tinggi. Nah, namun di sini kalau teman-teman membuat kesimpulan bahwa berarti SCC itu vasnya tinggi agar dia collapse, itu enggak. Jadi SCC itu dia dapat mengalami keruntuhan yang benar-benar collapse itu karena menggunakan sebuah bahan aditif. Bukan karena penambahan air ya. Jadi SCC itu tetap menggunakan vas yang rendah. Karena SCC ini biasanya mutunya tinggi. Vasnya rendah tapi dia dapat mencapai nilai keruntuhan yang sangat besar itu karena menggunakan zat aditif. Zat aditif. Nah, biasa yang digunakan itu adalah super
plasticizer. Jadi dia dapat menambah workabilitas dari campuran beton tanpa penambahan air. Jadi dia bisa enhance seperti itu. Kemudian yang keempat di sini model keruntuhan selam geser atau shear slam. Itu dapat tercapai karena apa? Nah, ini ada indikasi ketika teman-teman itu mengangkat kerucut terpancungnya ke atas, itu menyenggol sebagian dari bodinya beton yang tercetak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa jadi teman-teman saat memadatkan campuran betonnya dalam kerucut terpancung itu kepadatannya tidak sama. Mungkin pada bagian yang terjadi keruntuhan ini, dia dipadatkannya tidak baik, sehingga dia sifatnya loose alias gembur seperti itu ya. Jadi karena dia itu memiliki kepadatan yang sangat kecil, sehingga dia tidak dapat mempertahankan shape-nya atau bentuknya. Sementara pada bagian yang lain, dia masih utuh karena terpadatkan secara maksimum. Jadi shear slam itu terjadi, ada kemungkinan karena ada dua penyebab. Yang pertama karena teman-teman itu mengangkatnya tidak vertikal ke atas, atau yang kedua di sini kepadatan dari setiap bagian dari sisi kerucut terpancungnya itu tidak sama. Satu bagian itu kondisinya masih gembur, satu bagian sudah padat, sehingga ketika kerucutnya terangkat, bagian yang tidak terpadatkan dengan baik akan runtuh. Nah, kalau diperhatikan di sini, kalau berdasarkan referensi ACI 238, ini menyebutkan kalau shear slam itu karena no display center. Berarti dia itu ketika diangkat tidak persis vertikal ke atas ya. Jadi dia mengalami displacement atau perpindahan ke arah samping sehingga bagian cetakan dari kerucut terpancungnya itu menyenggol. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan adalah di sini proses pencetakan beton. Apa hubungannya dengan ilustrasi yang di samping? Kok tidak ada ilustrasi penggambaran dari cetak betonnya? Jadi di sini itu teman-teman diberikan sebuah insight bahwa ketika teman-teman itu mencetak beton, itu biasanya ada dua tujuan. Satu untuk pengujian di lab atau memang untuk kebutuhan konstruksi. Jadi kalau yang untuk kondisi yang pertama tadi ketika mencetak di lab, nah itu teman-teman itu harus mencetaknya dengan spesimen standar. Jadi spesimen standar. Spesimen standar itu umumnya ada 3. Yang pertama itu adalah silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Jadi silinder diameternya itu adalah 15 cm, tingginya adalah 30 cm. Yang kedua itu adalah berupa kubus. Kubus dengan sisi kali sisinya itu adalah 15 cm. Atau yang ketiga di sini adalah menggunakan sebuah prisma. Prisma itu adalah balok ya. Jadi ukurannya itu adalah 15 kali 15 kali panjangnya itu adalah 60 cm. Nah, setiap pencetakan dari spesimen standar ini memiliki maksud dan tujuannya masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman itu mencetak untuk kuat tekan dan pengujian modulus elastisitas, nah ini teman-teman akan bahas pada bagian selanjutnya ya ini ya. Mungkin di pertemuan yang berbeda. Untuk pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas itu teman-teman dapat menggunakan spesimen silinder standar tadi atau menggunakan kubus standar. Nah, tapi yang berkembang di luar sana yang paling banyak digunakan itu adalah yang silinder. Seperti itu. Nah, ada ASTM tersendiri untuk proses pengujian dari modulus elastisitasnya. Kemudian kalau uji kuat tarik itu biasanya menggunakan silinder standar. Kemudian kalau untuk menguji kuat lentur itu bisa menggunakan prisma yang tadi. Nah, ini kalau teman-teman ingat lagi pada slide yang pertama, uji kuat tekan itu untuk mendapatkan nilai dari F aksen C. Kalau kuat tarik itu untuk mendapatkan nilai Ft. Kemudian untuk kuat lentur itu mendapatkan nilai Fs. Nah, setiap pengujian itu ada standarnya. ASTM juga punya, nanti silahkan teman-teman untuk explore. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses pencetakan beton yang ada di lab. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan yang warnanya kuning, biru berkarat ini adalah yang dinamakan dengan mold.
Mold, atau ada yang nulis cuma MOLD gitu aja. Mold itu adalah cetakan dari beton yang biasanya itu berbahan besi ya. Nah, ini ada seseorang yang sedang mencetak beton. Ukurannya itu adalah silinder ya, 15 kali 30 cm. Nah, ini untuk dapat mencetak beton, teman-teman harus memastikan prosesnya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah merangkai cetakan dari silindernya dan mengencangkan kait serta baut penyambungnya. Jadi di bagian samping-samping di sini tuh ada yang namanya kait sama baut yang sudah harus dikencangkan terlebih dahulu. Kemudian bagian dalam dari permukaan cetakannya itu harus diolesi dengan menggunakan oli atau pelumas. Tujuannya itu biar apa? Biar tidak lengket ketika betonnya itu dirilis dari cetakan atau dilepaskan dari cetakan. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan beton secara bertahap. Nah, itu sebanyak 3 kali, berarti sepertiga gitu ya. Nah, per sepertiganya itu dipadatkan dengan menggunakan besi pemadat atau tamping rod sebanyak 25 kali. Nah, kemudian teman-teman itu juga perlu memberikan pemadatan tambahan dengan cara mengetuk-ngetuk bagian sampingnya ini menggunakan palu karet. Jadi teman-teman itu kalau selama ini familiar dengan palu yang kepalanya itu dari besi, kalau di lab itu ada sebuah palu yang ujungnya ini adalah dari karet. Jadi istilah asingnya itu nanti teman-teman bisa cari dia ilustrasinya. Itu adalah rubber mallet. Jadi itu adalah palu karet yang digunakan untuk mengetuk-ngetuk bagian samping dari cetakan silinder atau cetakan kubusnya. Tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan rongga udara yang masih terjebak pada campuran beton yang tercetak tadi. Nah, ini teman-teman bisa merelate dengan ASTM C192. Nah, pada ASTM C192 di sini ada sebuah tabel yang menggambarkan number of layer required for specimens. Itu adalah jumlah layer atau tahapan yang teman-teman harus cetak pada cetakannya itu, betonnya itu dicetak berapa kali. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan silinder dengan diameter itu 15, di sini kalau berdasarkan ASTM ya, itu disusun sebanyak 3 lapis. Jadi benar ya informasi pada slide sebelumnya tadi. Nah, ini metodenya itu adalah rodding. Rodding itu menggunakan tamping rod. Nah, teman-teman kalau di sini menggunakan silinder dengan diameter lebih besar lagi, teman-teman sudah tidak bisa menggunakan tamping rod lagi, tapi menggunakan vibration. Nah, ini kalau kita baca satu-satu ya. Misal kalau teman-teman menggunakan silinder dengan diameter 75 sampai 100, nah itu pemadatannya menggunakan tamping rod, kemudian diisi silindernya itu sebanyak 2 kali. Kemudian kalau menggunakan 150 diameternya, tamping rod sebanyak 3 kali. Terus kalau diameter 225, tamping rod sebanyak 4 kali. Kalau lebih dari 225, dia menggunakan vibration sebanyak 2 kali. Nah, kalau di bagian bawah ini menggunakan prisma ya. Nanti teman-teman dapat freeze dan baca lebih lanjut. Nah, ini juga ada, silahkan nanti dibaca.